majas lugawi juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada isti'aroh dan juga majas mursal. Di sini yang pertama yang saya akan jelaskan adalah majas lugawi. Majas lugawi pengertiannya wa ala mustamal fi ghairi ma'uli alahu li alam tima Korini maniatin tamna min iradatil ma'na hakiki, atau merupakan kata yang digunakan tidak pada tempatnya yang mana makna aslinya tidak dapat dipahami secara langsung karena adanya korina ataupun hubungan yang dimana itu mencegah dari terlihatnya makna aslinya. Kita bisa lihat di contoh qala al-Bukhari duna tahiyat min ba'id ila qamarin min iwanin badin. Majas lugawi yang ada pada syair ini yaitu terdapat pada lafaz qamar. Bisa dilihat, kita ketahui bahwasanya qamar itu arti sebenarnya adalah suatu benda langit yang ada pada malam hari. Akan tetapi Al-Bukhari pada syair ini tidak akan memakai makna qamar secara aslinya. Akan tetapi qamar di sini diartikan sebagai Saiful Al-Malik. Karena dari mana tahu artinya Al-Malik atau raja, dilihat dari alakunya, korinahnya, yaitu pada kalimat min iwanin badin. Iwanin badin sendiri adalah artinya tempat duduk yang tinggi atau kerajaan atau istana. Kalau bisa dilihat, kan nggak akan mungkin bulan itu duduk atau tinggal di istana. Jadi yang duduk di istana lebih cocok kepada Malik, begitu. Lalu selanjutnya buangnya langsung kepada pembagian majas yang pertama, yaitu isti'aroh dulu. Isti'aroh kita lihat di sini pengertiannya, ya al-majaz alladzi takunu ala bainal ma'na hakiki wa ma'na majazi ala musyabahah. Itu di mana adanya alaqah bainal ma'na hakiki, antara makna hakiki dan juga makna majazi ala musyabahah. Itu alaqah yang mirip. Contohnya bisa dilihat kalimat fa'a itu asad dan yarmi. Nah, kalimat lafaz asad ini merupakan isti'aroh. Nah, jadi pada kalimat ini asad di sini bukan artinya singa atau hewan yang buas, tetapi maksudnya adalah syuja'ah. Makna yang lainnya adalah syuja'ah. Jadi bisa dilihat makna hakikinya kan singa. Nah, sama makna majaznya kan syuja'ah, berani. Singa dan juga keberanian itu memiliki alaqatu musyabahah atau kemiripan, dan kita ketahui bahwasanya singa juga merupakan salah satu hewan yang kuat dan juga berani. Lalu mungkin kalau pada ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Di sini lafaz yang dipakai atau isti'arah yang dipakai itu ada pada lafaz az-zulumat dan juga nur. Nah, makna hakiki dari zulumat dan nur adalah isi gelap dan juga terang. Akan tetapi di ayat tersebut Allah tidak menggunakan arti itu, tapi yang digunakan makna majazinya, yaitu kalau zulumat diartikan dengan dolal dan juga jahil, lalu nur juga dimaksudkan adalah huda. Ini bisa dilihat adanya alaqah musyabahah antara gelap dan juga jahil, itu ada alaqah musyabahah, dan juga antara nur dan juga huda juga adanya musyabahah. Lalu selanjutnya PPT selanjutnya punten. Isti'aroh juga dibagi-bagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu isti'aroh dilihat dari disebutkan dan tidak disebutkannya musyababi. Isti'aroh yang pertama itu ada isti'aroh tasrihiyah. Adalah majas isti'aroh yang menyebutkan di dalamnya lafaz musyababi. Ai huwa hiya allati suriha fiha bilafzi musyababi. Contohnya wa aqbala yamshi fil bisad famadaru ila al-bahr. Nah, di sini lafaz musyababinya yaitu al-bahr dan juga al-badr ya, jadi disebutkan lafaz musyababinya. Lalu isti'aroh yang kedua yaitu isti'aroh al-makaniyah. Adalah majas isti'aroh yang menyembunyikan di dalamnya lafaz musyababih dan diperlihatkan sedikit dari bagiannya. Kalau yang tadi atas lihat disebutkan musyababihnya, kalau misalnya majas isti'aroh al-makaniyah tidak disebutkan lafaz musyababihnya, akan tapi disebutkan atau diperlihatkan sedikit dari bagian si musyababih itu. Contohnya pada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wah
waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Nah, di sini adalah janahan atau mungkin di bahasa Arab itu junah, ya artinya adalah sayap. Nah, harusnya pada ayat tersebut itu musyabbahnya adalah to'id atau burung. Akan tapi pada ayat tersebut malah disajikan lafaz junah yang berarti sayap, yang dimana sayap itu adalah sedikit bagian daripada burung tersebut. Lalu isti'arah yang kedua, PPT selanjutnya diambil yaitu isti'arah dilihat dari lafaz musta'ar yang digunakan pada musyabbah bih. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu isti'arah al-asliyah dan juga isti'arah at-tabi'iyah. Pertama isti'arah al-asliyah, yang dimana lafaz isti'arah diambil dari ismu jinsil atau ismu jamil atau mustaq, atau diambil dari mustaq min fi'il atau min harfin. Kita bisa lihat di ayat kita anzalnahu ilaika itu berjanasa minas zulumati ila nur. Nah, isti'arah yang dipakai adalah pada kalimat zulumat, di mana tadi sudah dibahas zulumat tersebut makna yang dipakai adalah makna majazi, yaitu al-jahil. Nah, isti'arah di sini lihat pada zulumat ini yaitu diambil dari ismu jinsin, ya. Lalu yang kedua isti'arah at-tabi'iyah, itu balikannya dari isti'arah al-asliyah, yang dimana lafaz isti'arah yaitu mustaq min fi'il atau min harfin atau ghairu dzalika. Dilihat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzi nashtaru dolalata bil huda. Nah, di sini lafaz isti'arah yang dipakai adalah pada lafaz ishtaru, di mana artinya arti hakikinya membeli, akan tetapi yang dimaksud di sini bukan membeli, akan tetapi istabdalu atau ihtaru, mengganti atau memilih. Nah, bisa dilihat isti'arah ishtaru ini yaitu dari fi'il atau mustaq min fi'il. Lalu pembagian isti'arah yang terakhir, yang ketiga, selanjutnya buahnya yaitu isti'arah yang dilihat dari menyebutkan ma'alimu musyabbah bih. Itu dibagi menjadi tiga. Ada isti'arah al-musyarrah, ada isti'arah al-musyarrah, ada isti'arah al-mutlaqah. Yang pertama yaitu isti'arah al-musyarrah, yaitu al-majaz isti'arah yang menyebutkan ma'alimu musyabbah bih. Jadi menyebutkan ma'alim musyabbah bih. Dilihat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Telah dibahas lafaz isti'arahnya kan istaru. Nah, di sini kalimat ma'alimu musyabbah bihnya ada pada lafaz rabihat tijaratuhum. Nah, jadi disebutkan ma'alimu musyabbah bih, yang dimana ma'alim ini gunanya untuk mempertegas musyabbah bih tersebut. Lalu isti'arah yang kedua yaitu isti'arah al-mujarradah, yaitu majaz isti'arah yang menyebutkan di dalamnya mala ibu musyabbah. Kalau tadi mala ibu musyabbah bih, sekarang yaitu menyebutkan musyabbah. Ada di sini kalimatnya pada syair, walailatul maradas min kulli nahiyah fama yudi ulahana najmun wala qumaru. Nah, lafaz isti'arahnya di sini adalah maradas. Lalu mala ibu musyabbah bihnya ada pada kalimat fama yudi ulahana najmun wala qumaru. Nah, namanya juga malam lagi sakit, maksudnya lagi gelap, tapi tidak ada bintang, tidak ada bulan. Lalu isti'arah yang kedua yaitu isti'arah al-mutlaqah, yaitu majaz isti'arah yang tidak menyebutkan di dalamnya mana ibu musyabbah ataupun mana ibu musyabbah. Dilihat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yanquduna ahdallah, orang yang melanggar perjanjian Allah. Nah, di sini tidak ada mala ibu musyabbah atau mala ibu musyabbah. Lalu sudah isti'arah itu di ya itu untuk kedua dia
disebutkan di sini kan jadi menyebutkan akibat, tetapi yang dimaksud adalah sebab. Jadi akibat dari melihatnya bulan yang di atas itu kan berpuasa. Maksud melihat ini maksudnya melihatnya adalah sebabnya. Lalu dua di dia kebalikannya dari yang pertama menyebutkan sebab, tapi yang dimaksud adalah akibat. Lalu tiga akibat makna kuliah al-kuliah itu menyebutkan semuanya terjadi, tetapi yang dimaksud adalah yang akan pada ayat al-imam al-rahim wa kuliah wa dan ayat ini majelis misalnya adalah lafaz ayat. Ayat ini disebutkan yang dimaksud yakin di mana ngajinya? punya Mengedel yang orang tua atau yang masih kecil. Jadi dimaksud di sini adalah yatim dewasa yang balik yang di mana yang berubah. Berarti mengedel yang binator tadi beberapa bapak kirimin yang untuk binatornya biar lebih teliti. Satu halaman itu tapi yang sampai. Mungkin kalau yang Pak Maskur ada yang direkomendasikan, nanti biar saya cek lagi. Ya, yang agak parah-parah biar teliti. Gimana tadi? Ya, di situ gimana? Di sini aja. Oh, di sini. Nanti paling satu atau dua nanti setelah dari sini kembali lagi ke sana gimana? Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Walil kufri yaumaidin akal min al-imani yaqulu taqwa itu ada lafaz yang dipakai yaitu lafaz bi afwahihim atau afwahum yang dimana afwah di sini adalah artinya mulut, sedangkan manusia itu berbicara menggunakan lisannya, lidahnya. Jadi yang disebutkan itu kuli, tapi yang dimaksud adalah sebagian, karena lisan itu adalah sebagian dari afwahum atau dari mulut. Lalu yang keenam yaitu al-mahaliyah, yaitu yang disebutkan adalah tempat, akan tetapi yang dimaksud adalah hal. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatil lati kanat fiha kan kunta fiha. Sini misalnya itu ada pada kalimat was'al qaryatil lati kunta fiha. Jadi sini kan maksudnya adalah qaryahnya, tempatnya. Akan tapi maksudnya ini adalah menanyakan hal atau keadaan ahlu qaryahnya. Lalu nomor 7 yaitu al-jusiyah. Sebenarnya nomor 7 adalah kebalikan dari nomor 5. Itu yang disebutkan sebagian, akan tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat al-abuk minan hadot matahari rokobatin mungkin. Di sini kita lihat lafaz yang dipakai atau majelis misalnya adalah pada kalimat rokobah. Di mana rokobah artinya sendiri adalah leher. Jadi menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi maksud dari ayat ini bukan leher seorang bukan lehernya saja, akan tetapi seluruh badannya. Lalu yang ke-8 yaitu haliyah, yang disebutkan hal atau keadaan, tetapi yang dimaksud adalah tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladzina abyadat wujuhahum sini yang saya pakai adalah lafaz rahmah. Di sini rahmah adalah sebagai hal, yaitu kasih sayang kita yang kami lakukan. Tapi yang dimaksud pada ayat ini bukanlah halnya, tetapi tempatnya. Jadi maksud rahmah di sini bukanlah kasih sayang, akan tapi adalah surga. Lalu yang ke-9 ada al-alah atau al-fatul alah, yaitu yang disebutkan asar atau makhluk, akan tetapi yang dimaksud adalah alat. Contohnya nanti saya dibacakan lalu terakhir yaitu tentang majelis taklim. Ya, di murajaah dulu, nanti bapak masuk. Menyandarkan perbuatan atau aktivitas kepada suatu benda yang bukan aslinya. Mayat laki juga terbagi menjadi 6 ya. Pertama yaitu ada al-aqalah as-saruriyah, yaitu
penyandaran suatu perbuatan kepada pelakunya langsung. Contohnya dicontoh Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Nah, pekerjaannya ayat ini zadat imanan. Pada ayat ini pekerjaan atau aktivitasnya adalah zadat imanan, menambah iman. Di mana pekerjaan ini disandarkan atau disandarkan kepada ayat. Akan tetapi pada hakikatnya yang merubah iman atau menambah seorang karena ayat Allah SWT. Lalu yang kedua yaitu ada alaqatul azamaniyah, yaitu penyandaran dari suatu perbuatan pada waktu terjadinya atau masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka fatattakuna in kafartum yauman yaj'alul wildan syiba. Nah, pekerjaan di sini adalah fi'il isyabah atau memberikan beban kepada manusia. Nah, ini disandarkan kepada yauman, pada hari, di mana sebenarnya pekerjaannya adalah pekerjaan Allah atau yang memberi kita atau yang meluangkan kita, memberi kita uban Allah bukanlah hari. Lalu yang ketiga ada al-makaniyah, penyandaran suatu aktivitas perbuatan pada tempatnya. Ja'alal anhar wa tajri min tahtihim. Nah, di sini kalimat aktivitasnya itu tajri, itu mengalir, yang dimana disarankan kepada sungai. Padahal yang mengalir di sini bukanlah sungai, air sungai. Itu al-masdariyah, yaitu penyandaran perbuatan kepada kata dasar atau masdarnya. Nah, di sini ada syair, saya kuruni qaumi idza jadda jiddahu. Artinya kaumku akan terlihat apabila mereka menghadapi kesulitan. Pada syair ini disebutkan bahwa aktivitas atau perbuatan ini disyaratkan pada masdar, yaitu ada kalimat jiddu. Nah, yang dimana pelakunya di sini yang melanjutkan panjidul itu bukan masdar, tapi kaum tersebut. Lalu yaitu ada al-maf'uliyah, penyandaran isim mabni fa'il ke maf'ulnya. Qala la asma yawma min amrillah illa man rahim. Jadi Allah itu menggunakan lafaz azim dalam bentuk isim fa'il yang berarti melindungi. Akan tetapi maksud di sini adalah maf'ul, yaitu la maksuma yawma min amrillah illa man rahim. Lalu yang keenam adalah al-fa'iliyah, kebalikan dari maf'ul, yaitu penyandaran isim mabni maf'ul ke fa'ilnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mungkin barangkali saya buka pertanyaan. Barangkali siapa yang akan bertanya? Ini waktu subuh sudah mau habis kan? Oh belum. Berarti mana kembalikan ke Pak Dokter atau bagaimana? Orang pernah itunya gayanya ayah keluar dalam Ustaz internet dan awan kita kan ayah kamu ngomong mana ya itu marganya keluar tadi maaf ya sebetulnya berapa orang menit lagi habis nanti itunya 17.2 ya teh pemateri yang kedua ini untuk majan mursal dan majan akli ya ada beberapa poin tadi di majas mursal ada beberapa hampir 9
berarti ada perbedaan antara musab dan aklinya secara spesifiknya gimana tes? Jadi yang tadi jelaskan kurang jelas, tidak kedengarannya teh. Maaf teh itu karena makalahnya belum bisa membaca itunya ya. Mohon dijelaskan sedikit. Oh iya, kalau ini kan pertanyaannya yang secara detailnya majas al-lughawi dan juga akli. Kan kalau majas lughawi itu alaku al-mustaqmal fi'il yuqalu di alaku di alamu di ma'afal. Jadi lafaz yang dipakai itu eh lafaz terjadi. Jadi lafaz yang dipakai itu tidak memakai makna yang hakiki ya kan, tapi makna yang majazinya gitu. Jadi makna hakikinya itu tidak terlihat karena adanya alakoh atau korinah. Nah, jadi biasanya makna majaznya terlihat gara-gara ada alakoh. Jadi alakoh di sini menyebabkan tidak terlihatnya makna hakikinya, akan tetapi membantu melihat kepada makna majazi. Nah, sedangkan kalau misalnya majaz akli itu isnadul fi'il, jadi penyandaran suatu pekerjaan tetapi bukan pada pelaku aslinya gitu. Ya contohnya teh dalam Al-Quran tadi lupa itu agak kecepatan yang majaz akli coba Kalio Koryata apa? Lupa lagi dari dia. Kalio Korya Was kali Korea ya. ini contohnya sebentar, kebanyakan contoh. Ini yang majas akli itu kan menyandarkan suatu pekerjaan kepada bukan pelakunya gitu. Nah, misalnya pada ayat Bismillahirrahmanirrahim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nah, pekerjaannya kan di sini adalah pada lafaz zadatuhum imanan atau menambah keimanan. Nah, menambah keimanan ini disamakan pada ayat. Ayat itu kan sebenarnya yang menambah iman kita pada hakikatnya kan bukan ayat Al-Quran, akan tapi Allah. Jadi pekerjaan ini disandarkan, pekerjaan zadatul imanan ini disandarkan kepada ayat, yang dimana ayat ini bukan pelaku sebenarnya pelakunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Iya ya surah ya surah. Sati Ibsen Manama Merah Berapa? Ya sekitar teh yang barang tuang itu kan. Assalamualaikum. Cara Badina Ros Wios. Manawi teh Manu ini teh pada narosahan narosan teh ini Naros. ini materi Adakah perbedaan antara majaz sama tasbih? Jadi spesifiknya tuh perbedaannya gimana? Kayak tadi dengar penjelasan tuh kayak sama-sama aja gitu. sama-sama ngaguluh ya Kang. Sama. Sama enak gitu. Apakah majaz sama tasbih itu sama atau berbeda? ada saya Maka dan pada saya seperti pada orang maka pemateri di wadah
Kepli Hayang Candi Kapli. da Candi Waler janten sarana diceun. Mangga teh dini eta Kang Mahali beneran. Oh iya tadi lagu ini eh tema beda Tasbih sendiri kan apa ya menyamakan gitu. Sedangkan kan di Maja sendiri kan dari Maja Sumatera aja hanya apa memakai lafaz yang dimana bukan yang dipakai buat makna hakiki tapi fantazinya gitu. Bisa majas yang majas hakiki juga yaitu hanya penyandaran orang yang tidak mengerti. Sedangkan di sendiri kan hanya memakai misalnya hanta alay gitu kan seperti singa gitu apa namanya di adatnya sendiri di dalam tasbih juga ada adatnya ada manusia ada musyabbih dan ketika itu juga di dalam majas juga ada gitu. Kalau di sini kan misalnya al musta'ar minhu sama dengan kayak musyabbih, terus musta'ar lahu juga disamakan dengan dengan musyabbah ada eh, jadi hampir sama gimana. Anda juga belum menemukan zat beda atau sama tapi mungkin ada perbedaan cuman Anda belum bisa lakukan. kalau nggak salah ada kaidah teh yang bisa bisa dipakai aja wujidat tasbih balik. Belum baca bukunya Ustaz. Oh, berarti teh kalau perbedaan maja sama tasbih teh dilihat dari makna hakiki atau makna beda hakiki, terus dilihat dari ada tasbih adanya atau tidak adanya ketika tasbih itu berhentinya. Ya, Terus oke, anda kalau isi ya. ya boleh atau azahro juga boleh gitu. Oh, kamu bagaikan bunga. Berarti kan bunga itu makna majas ya sama dengan hujan. Itu maksudnya ke majas apa ke tasbih? Kan tasbih dua-duanya bisa tapi lebih ke tasbih karena ada ininya Untuk tasbih ya. ini ada tuh Masih ada lagi? Sepertinya otomatis kita memaparkan Tasbih dan majar kan? betul Pak. Iya Pak Dokter. Yang terakhir ya. Pak Dokter. Tapi yang mengalir lagi ya. Jadi tidak sempurna. Sudah ini handle oleh Pak Ade ya. Iya Pak Dokter. Gak apa-apa seninya seperti itu.
kita bisa bertemu hari ini. Ya, kadang-kadang. Karena itu saya ingin lihat dulu akhirnya itu yang mana begitu. Biar kenal. Tapi ini mohon maaf ini apa? Gambar desainnya agak gelap. Ini berhubungan dengan situasi ekonomi. Baik, Kang Abdul Rahman. Abdul Rahman ya. Ya, kredit ya. Jaludin. Ini mana kita Ustaz. baik. Ini dan ini tuh yang kalah Majaz ya. Pasti. Majasnya Pak Dokter. Majaz ya dari ini. Kemudian siapa lagi nih? Fatima. Pak Dokter. Ya. Kemudian Kang Maskur. Hadir Pak Dokter. Bapak pakai panggilan Kang nih? Atau Prof. Ustaz nih? Kang Maskur. Kang aja Pak Dokter. Hadir ya. Ya hadir. Dibesarkan. Biar ketemu di jalan biar Ya. Ya. Kak, ini tasbih. Ya. Yang mana Andi Malaka? Kang Abdul Rahman ini yang sering ini ya, kasih info. Ya, betul Pak. Nanti Pak Dr. Asif bukan? Bagaimana? Nanti Pak Dr. Asif bukan? Bukan. Oh ya, baik. Andi Malaka. Hadir ya? Yang Amel tadi Pak, Andi Malaka itu yang Amel. Kenapa nggak muncul lagi? Mana katanya Pak? Oh iya, iya. Pinter, bagus. Tas B kayaknya Pak. Iya. Biasa Nur Sidik. Alhamdulillah hadir ya. Penerbit siapa itu? Jalaluddin Rumi, Pak. Oh, itu penyair Arab ya. Baik. Alhamdulillah, saya ingin memberikan catatan. Iwan, ada lagi lain. Tapi ingin Belum di absen Pak, Asep Mulyadi. Asep Mulyadi. Itu udah lunas ya itunya, SMP-nya. Udah Pak. Ya, makasih. Alhamdulillah. Dari mana? Ini oke Pak Dokter. Asep Mulyadi atas lunas. Ya. Iya. Ya. Kak Iwan Caca Gunawan ya. Baik, ini jumlahnya ada berapa nih? Ada 16. 16 kan? 15. Ini rata-rata ada yang pernah di kuliah di PBA atau BSA? Sasa Arab? Bahasa Arab? Ada? Hadir Ustaz. Siapa? Ana Jalaluddin Al-Mahali. Mantap, Kang Jalan nanti yang bisa membantu ya untuk perkuliahan belajar Al-Quran ini. Dulu di mana? Alumni dari mana Kang Jalan? Di UIN Ustaz. Yang habis tidur. Oh, di BSA? Ya di BSA. Wah, mantap. Kata saya pernah lihat. Baik, makasih. Begini, apa ya? Alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan belajar Al-Quran. Di
share kemarin ya, al-balaghah fi sabhah wahidah. Itu pelajaran ilmu balaghah atau rangkuman ilmu balaghah dalam satu lembar. Itu memang luar biasa tuh para ahli ilmu di Timur Tengah itu bisa membuat rangkuman seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu luasnya itu balaghah itu. Disiplin ilmu balaghah ini seperti Ustaz Jalal Mahali sampaikan mungkin pernah ya, itu meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ilmu bayan terkait dengan variasi menyampaikan gagasan dalam bentuk kalimat. Makanya di dalam materinya ada majaz, ada tasbih, ada al-kinayah. Karena memang setiap orang itu beda-beda kemampuan menangkap apa yang disampaikan oleh mutakalim, narasumber atau pembicara ya. Ada yang baru jelas mendapatkan maksud dari mutakalim itu ketika misalnya mutakalim atau pembicara itu menggunakan tasbih, gaya bahasa mempersamakan tasbih. Tapi mohon maaf, bukan tasbih dalam pengertian yang disampaikan oleh tadi Teh Dini ya, dengan Amel, Amel ya, dengan pendekatan ilmu tauhid, bukan itu. Di dalam aliran tauhid itu ada yang disebut aliran al-mujassimah. Al-mujassimah ini memfisikkan simbol Allah. Jadi Allah punya tangan ya, tangan seperti hanya manusia. Allah punya mata. Allah bertelekan. Di dalam Al-Quran itu tahta arsy misalnya. Nah itu kan bagaimana memvisualisasikan Allah dalam bentuk konsep yang ada pada manusia. Jadi tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk manusia itu. Jadi tasbih itu dalam penjelasan tadi ini. Nah kita ini diarahkan ke kajian balaghahnya. Balaghah ini bagian dari bahasa karena kita tahu Al-Quran itu dulu diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad dalam situasi di mana bahasa itu sangat mendapatkan tempat dalam pengertian sedang masa jaya-jayanya bahasa dan sastra itu. Jadi Al-Quran itu lahir di tengah komunitas orang-orang Arab yang sangat pakar, sangat piawai dalam mengolah bahasa dalam setiap percakapannya. Makanya dulu di awal-awal Islam, sebelum Islam mendekati awal Islam, itu kebiasaan orang-orang Arab ahli bahasa itu mengadakan semacam lomba-lomba yang terkait dengan bahasa dan sastra, sehingga di zaman jahiliyah itu terkenal ada karya-karya monumental dari beberapa penulis Arab yang diabadikan di dinding Ka'bah yang disebut dengan As-Sab'ul Mu'allaqat, 7 karya maha besar sastra hasil para penggugah bahasa yang dinilai terbaik pada saat itu, dikumpulkan dalam kumpulan syair dari 7 penulis yang disebut dengan As-Sab'ul Mu'allaqat. Karena itu yang paling dominan dalam pemujizatan Al-Quran itu dari aspek bahasanya. Ada aspek hukumnya, ada aspek tentang gaibnya, bahkan ada aspek tentang angka. Ada penulis yang khusus menulis tentang mukjizat al-adad, mukjizat dalam angka. Mengapa misalnya dalam Bismillahirrahmanirrahim beda penulisan bismillah itu seperti dalam tulisan Iqra bismi. Coba lihat di sini. Dalam Bismillahirrahmanirrahim tidak tanpa alif. Bismi itu ba, sin, mim tanpa alif. Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah itu. Tapi dalam Iqra bismi rabbil alladzi khalaq itu at-tabisi pakai ba, alif, sin, mim. Nah, berdasarkan penelitian yang terkait dengan angka, ternyata kalau Bismillahirrahmanirrahim tanpa alif jumlahnya itu ada 19.
angka 19 itu ternyata menjadi bagian kelipatan dari jumlah kata ismun, jumlah kata ar-Rahman, jumlah kata ar-Rahim. Gitu ya. Bagaimana jumlah misalnya siang dan malam sama di dalam Al-Quran itu. Al-lail, an-nahar, dan lain-lain. Itu mujizat angka. Nah yang paling tampak itu adalah kemujizatan dari aspek bahasa, karena memang Al-Quran itu merupakan firman Allah dalam bentuk bahasa. Nah, mengapa di angka, susunan angka ya, hari Jumat itu tidak sitah. Ahad itu kan 1, Isnin 2, As-Sulasa 3, Selasa itu, Al-Arbi'ah Rabu itu 4, Al-Khamis 5. Tapi kenapa Jumat tidak as-sittah? As-Sabtu ya. Tapi Jumat itu nggak sittah karena memang dulu pada hari yang disebut Jumat itu hari di mana para pedagang itu kumpul di sebuah tempat. Itu kan kalau dilihat di surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-shaib. Jadi untuk berniaga itu kadang-kadang orang itu sampai ke Yaman, sampai kemana gitu ya, keluar Arab. Kemudian pada saat kembali ke Arab, nah di sana kumpul pada hari Jumat itu, Jumu'ah atau Jumat atau Jamaah. Nah itu terjadi perkumpulan para ahli niaga, para ahli bisnis, tukang dagang itu kumpul di sana. Ya kemudian kumpul pula bukan hanya orang yang suka berniaga, tapi para sastrawan, para ahli bahasa, para ahli syair di sana, dan dia mengadakan lomba-lomba. Nah itu adalah Jumu'ah. Mengapa disebut Jumu'ah? Karena seperti itu. Nah, kemudian walaupun Al-Quran ini ya, lahir turun bersama dengan Rasulullah SAW, tapi ketika Rasulullah wafat, kemujizatan Al-Qurannya tidak hilang. Al-Quran ini mujizat dalam aspek bahasa, seringkali menyampaikan tantangan-tantangan kepada para pegawan bahasa, para ahli bahasa, para penyair pada saat itu. Allah sendiri dalam Al-Quran menyampaikan, tolong datangkan karya yang seperti Al-Quran. Ternyata mereka itu tidak mampu. Fa'tu bi asri suwarim muqtarayatin, diturunkan kriterianya. Kalau satu Al-Quran penuh, 114 surat, kemudian 30 juz, tidak ada yang mampu seorang pun. Allah turunkan kriterianya. Tolong para ahli bahasa, orang-orang kufar yang menolak dengan kehadiran wahyu itu, Fa'tu bi asri suwarin muqtarayatin, datangkan 10 surat yang seperti Al-Quran. Tidak ada satupun yang bisa. Allah turunkan lagi 1 surat saja. Kalau seandainya 1 Quran tidak bisa, 10 Quran tidak bisa, tolong datangkan 1 surat saja. Fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tolong datangkan oleh kalian 1 surat saja. Ajak teman-teman, ajak mitra-mitra untuk membantu membuat 1 surat saja. Ada yang coba memang. Dulu ada orang yang mengaku mutanabbi, sebagai orang seperti nabi. Di setiap ada Al-Quran hadir, ada wahyu datang dari Allah. Mutanabbi ini sering membuat surat yang hampir mirip. Ya, ketika turun misalnya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, mutanabbi buat yang hampir mirip. Inna a'tainakal jawahir fasholli li rabbika wahajir.
inna syani'aka huwal kafir. Kalau yang nggak tahu kayaknya bagus-bagus aja, tapi menurut naqd atau istilahnya kritik sastra, ternyata kata-kata yang dibuat oleh Nabi itu jauh nilai bahasa dan sasarnya dari surat Al-Kautsar tadi. Bandingkan lagi misalnya ketika turun surat Wan Nazi'ati Gharqa, demi mata malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kuat. Wan Nasyiqati Nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Itu kan ada rasa emosi yang sampai kepada hati para pendengar atau pembaca. Bandingkan dengan yang dibuat oleh Mutanabbi misalnya, hampir ingin mengikuti kemiripan surat An-Nazi'at itu. Ada seorang yang menulis wal ajinati ajna wal qahinati qahna wal khabizati khabza wal ajinati ajna, demi wanita-wanita tukang adonan dengan adonannya. Wal qahinati qahna, demi wanita-wanita tukang masak dengan masakannya. Wal khabizati khabza, demi wanita-wanita tukang roti dengan rotinya. Bandingkan rasa bahasa yang ada dalam surat An-Nazi'at yang menyentuh hati para pendengar dengan ungkapan Nabi tadi. Mungkin kita juga yang tidak paham bahasa Arab bisa tersenyum-senyum dengan bahasa yang tadi, ya, lucu menggelitik begitu. Tidak ada rasa yang menembus ke dalam jantung dibanding dengan kalimat-kalimat Allah tadi, wan nazi'ati gharqa wan nasyatasi. Nah, demikianlah Al-Quran ini memberikan tantangan kepada setiap orang. Bagaimana Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dengan kemampuan bahasa apapun. Itu satu kemujizatan Al-Quran. Nah, para bulaghah, ahli-ahli balaghah ini berusaha mengungkap keindahan-keindahan Al-Quran, mengungkap berbagai aspek yang menampakkan kemujizatan Al-Quran dibanding dengan bahasa-bahasa kalam Arab yang lain. Karena itu beberapa tahun kemudian, puluhan tahun ya, pada masa-masa setelah tabi'in, ya, baru muncul disiplin ilmu balaghah yang meliputi 3 disiplin ilmu tadi. Dan kalau dalam pendekatan ilmu stilistika, memang baik pendekatan ilmu bayan, ilmu badi atau ilmu ma'ani itu merupakan style dari Al-Quran itu sendiri, gaya ya. Kalau dulu di SMP mungkin Kang Asep pernah belajar tentang gaya bahasa, metafora, personifikasi, ya, stick dog dan lain sebagainya. Nah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi itu merupakan ilmu-ilmu yang menjadi bahan untuk mengukur keindahan dan kebagusan sebuah narasi atau teks dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam syair-syair Arab. Tadi sudah disampaikan di awal, jadi ilmu bayan ini lebih fokus kepada ya, bagaimana seorang pembicara, narasumber bisa menyampaikan gagasan di hadapan para mukhatab atau para pendengarnya. Ada yang harus dengan menggunakan tasbih, melakukan persamaan, mempersamakan. Tadi misalnya ada dini kazahroh misalnya, dini bagaikan mawar, misalnya seperti itu kan. Ketika misalnya orang tidak bisa melihat atau bisa memahami sejauh mana kecantikan yang dimiliki oleh dini misalnya, maka dia bilang dini kazahroh, dini kalwarni, dini kalwirdi, dini bagaikan kembang mawar misalnya itu. Itu menunjukkan kecantikan. Apakah saudara Maskur itu gagah? Iya.
Mashkur asadun. Mashkur itu bagaikan singa misalnya. Karena memang di Arab mungkin sosok makhluk yang dianggap gagah perkasa itu adalah singa. Maka menggunakan tasbih. Tadi mungkin ada ya dijelaskan beberapa hal tentang tujuan-tujuan tasbih itu. Nah, itu nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian ada juga untuk mungkin yang level pengetahuannya lebih tinggi menggunakan kalimat majaz. Menggunakan kata yang dimaksud bukan makna aslinya tapi makna sekunder, makna yang lain. Itu adalah majaz. Fil fasli asadun. Di dalam kelas ada singa. Padahal yang dimaksud adalah misalnya Ahmad yang gagah seperti singa. Nah, penggunaan kata singa dalam kalimat bil asli asadun itu namanya majaz. Apa yang membedakan antara tasbih dan majaz? Nah, dalam konteks menyampaikan kalimat, kalau kita ingin menggunakan tasbih, maka ada persyaratan yang wajib, yaitu harus menampakkan dua unsur utama dari tasbih. Tasbih itu ada 4 rukunnya ya. Pertama ada musyabbah yang disumpahkan, ada musabbah bih, kemudian ada tadi adatut tasbih, ada wajhus syabah. Nah, tasbih itu wajib harus menampilkan dua unsur tadi, yang disebut dengan at-tarafain. Dua unsur tasbih yaitu musabbah dan musabbah bih. Baik ada tasbihnya disebutkan ataupun tidak, baik wajah syabahnya disebutkan atau tidak. Maka tadi saya kurang sempat menyimak ya. Di antara pembagian tasbih dari sisi penyebutan atau tidak menyebutkan ada tasbih, dari sisi menyebutkan wajah syabah dan tidak menyebutkan wajah syabah, itu ada disebut tasbih mujmal, tasbih mursal, tasbih mufassal, itu kan tadi yang 4 itu. Tapi pada dasarnya semua tasbih itu tidak menghilangkan dalam kalimat dua unsur pokok, itu musyabbah dan musyabbah bih. Nah, kalau seandainya salah satu hilang, musyabbahnya hilang atau musyabbah bihnya hilang, maka itu menjadi majaz. Majaz itu memang ada mempersamakan antara musyabbah dan musyabbah bih, tapi yang disebut hanya salah satu. Bisa musyabbahnya saja, bisa musyabbah bihnya saja. Maka pembagiannya ada majaz dari isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah tamsiliyah. Nah, ada isti'arah kan banyak ya, tadi banyak disampaikan. Ada isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah makniyah. Nah, itu dari sisi penyebutan yang disebutkan dari tasbih unsur musabbah. Untuk tasbih itu apakah musabbahnya atau musabbahnya? Nah, itu akan ada tasrihiyah, ada makniyah. Nah, itu di majaz. Tapi ada juga yang menyampaikan gagasan itu dengan menggunakan kinayah. Nanti ada kinayah. Kinayah itu menyampaikan kata, tapi yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, tapi boleh memaknai dengan makna aslinya. Misalnya kita ingin menyebut kegagahan seseorang. Orang itu pedangnya panjang. Pedangnya panjang itu menunjukkan bahwa tubuhnya tinggi. Ya, tubuh tinggi ini menunjukkan kegagahan. Nah, ketika seseorang mengatakan orang itu tubuhnya panjang, pedangnya panjang, itu dimaksud adalah orang itu gagah. Tapi tidak salah kalau memaknai dengan memang pedangnya panjang, postur tubuhnya tinggi. Itu namanya kinayah. Nanti kinayah ada bahasa tersendiri. Nah, kita mungkin terlalu luas ya kalau untuk memahami seluruh materi yang disajikan ini dengan langsung dapat diserap itu. Jadi butuh waktu. Ya
kalau yang belum pernah bisa mendapatkan balaghah nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Kita belajar tasbih tadi disampaikan oleh Teh Dini misalnya tasbihnya. Gambaran seperti itu. Nah, kita buka-buka lagi nanti itunya tasbihnya sedikit-sedikit. Yang jelas dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan itu dikenal dengan istilah ilmu bayan adalah dengan tasbih. Tasbih itu banyak macamnya. Jadi tadi ada yang disinggung-singgung tentang tasbih makhluk misalnya. Tasbih balik. Tasbih balik itu tasbih yang tanpa ada tasbih, tanpa wajah sabah. Kan umumnya itu menggunakan adat tasbihnya ada dengan kaf, ada dengan mislu, ada yumathilu, dan lain-lain banyak ya. Ini bukan hanya kaf saja misalnya, tapi ada yang tidak dalam kalimat itu. Wa anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, itu tidak ada sama sekali wajah syabahnya, titik kesamaannya, tidak ada pula ada tasbihnya. Itu namanya tasbih balik yang tadi sempat disinggungnya oleh beberapa ini. Nah, kalau berbicara tentang balaghah itu tuh panjang ya nanti sedikit-sedikit aja nanti. Kadang-kadang saya menyampaikan, kadang Pak Wildannya. Untuk hari ini saya menyampaikan sebagai salam perkenalan untuk kelas 3A ya. Iya betul Pak. Balaghah ini ya itu. Jadi yang kurang-kurangnya Teh Dini diperbaiki. Jadi perbaiki dari sekarang, karena nanti mungkin saya lebih mengharapkan nanti UASnya itu dalam bentuk makalah yang diperbaiki nanti ya. Jadi bentuk makalah aja diperbaiki, dilengkapi segalanya, kemudian ditambah rujukan referensinya, rujukan itunya, tulisannya, ya. Itu sebagai bahan untuk penilaian. Jadi kalau menjadi presenter yang pertama punya cukup waktu yang cukup banyak. Tadi ini dengan Teh Amel ya, Teh Amel nih, kita tasbih nih tadi. Nah itu ada sedikit. Jadi pendekatan kebahasaannya jadi tidak dengan pendekatan ilmu tauhidnya ya. Supaya fokus. Jadi biar nanti keterangan-keterangan yang terkait dengan tasbih yang tadi disebutkan biar tidak dimunculkan ya. Biar kita nanti pembaca itu fokus pada yang terkait dengan kajian balaghah Al-Quran pada sore hari. Itu yang saya sampaikan. Kalau in-house-nya menurut operator minggu ini kayaknya terkendala, jadi boleh nanti di foto daftar hadirnya ya dimasukkan ke grup ya. Jadi terima kasih untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Mohon maaf bila saya kurang optimal ya dalam mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat Pak Dokter. Syukur. Sami-sami. Saya izinkan dulu ya. Mangga Pak Dokter, mangga. Mau konfirmasi terusan teman hal. Oh, itu di WA Ustaz, WA tuh. Oh, di WA. Mana tuh di payunnya? Oh, payun.